sudah terlihat? Pak Ibu sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pak. Tinggal di slideshow, Pak. Sudah, dokter. Silakan di slideshow, Pak. Baik, ini kita membahas tentang implementasi SINAP dalam proses akreditasi baik puskesmas maupun klinik ya. Jadi semua persyaratan dari survei akreditasi klinik maupun puskesmas itu diatur ya dalam petunjuk teknik survei akreditasi, ada di keputusan Dirjen nomor HK0202/1/3991. Lah ini kan nomornya ya, yang perlu diingat 3991 tahun 2022. Kemudian peraturan ini petunjuk teknis pada tahun 2023 ada yang namanya relaksasi ya. Nah, surat relaksasinya itu berdasarkan surat edaran dari Direktorat Jenderal Yankes nomor 7102 tanggal 27 April ya. Baik, ini transformasi sistem informasi akreditasi Fasiankes non RS memang itu sudah menjadi target ya dalam RPJMN Kementerian Kesehatan ya, di Renstra-nya juga bahwa semua proses akreditasi akan dilakukan melalui IT ya, jadi reformasi IT gitu ya. Jadi proses akreditasi sebelumnya itu kan melalui SIAF dulu ya. Kemudian dilaksanakan oleh satu lembaga saja waktu itu ya. Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. Dan aplikasi SIAF dulu belum terintegrasi dengan aplikasi lain yang ada di Kemenkes. Seperti aplikasi INM, IKP, terus ASPAK, dan aplikasi yang lainnya. Kemudian dulu tanda tangan sertifikat masih tanda tangan manual ya, belum menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi pengembangan aplikasi SINAP itu sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor tahun 2022 tentang akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, dan PMTG ada di pasal 24 di sini ya. Jadi penyelenggaraan akreditasi yang efektif dan efisien dilaksanakan melalui teknologi informasi. Nah ini SINAP ini merupakan teknologi informasi ya. Jadi pemanfaatan TI ini meliputi untuk pengurusan survei, pengusulan survei, penjadwalan survei, pelaporan hasil survei, verifikasi dan selanjutnya ya sampai kegiatan lain dalam penyelenggaraan akreditasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan penyelenggaraan ini dikembangkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi SINAP ini dikembangkan oleh Menteri Kesehatan, oleh Direktorat Jenderal atau Menteri Kesehatan langsung yang mengembangkannya ya. Kemudian selain teknologi informasi dan komunikasi sebagai dimaksud pada ayat 3 ini ya, lembaga penyelenggaraan akreditasi juga dapat mengembangkan ya pemanfaatan teknologi dan dalam penyelenggaraan akreditasi untuk kebutuhan internal lembaga, bukan untuk kepentingan eksternal, untuk kepentingan internal. Jadi diperbolehkan ya. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan akreditasi harus memperhatikan prinsip satu data Indonesia. Jadi nanti SINAF kita itu akan masuk ke satu data Indonesia yang
sedang sekarang digarap dikembangkan. Kemudian di samping Permenkes nomor 34 tahun 2022 juga ada keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor 3991 tahun 2022 tentang petunjuk teknis. Nah, ini petunjuk teknis yang perlu teman-teman barangkali semua, baik teman-teman di puskesmas, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten, maupun surveyor, tolong ini betul-betul dibaca dengan baik ya, karena semua kegiatan akreditasi ini semua ada petunjuknya di sini ya. Jadi ini bisa di-download, nanti dicari lewat Mbah Google ya. Ini bisa dapat nanti dan dibaca gitu ya. Jangan cuma disimpan tapi dibaca gitu ya. Supaya paham apa sebetulnya akreditasi PKLU itu. PKLU itu maksudnya Puskesmas, Klinik, Apkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Jadi kita singkat menjadi PKLU ya. Jadi sistem informasi akreditasi Pasyankes itu terdiri dari pengusulan survei, penjadwalan survei, pelaporan hasil survei, verifikasi laporan hasil survei, kemudian pemberian rekomendasi status akreditasi baik PKLU ya, kemudian penetapan status akreditasi, kemudian penerbitan sertifikat akreditasi secara elektronik, serta mungkin nanti ada kegiatan lain dalam penyelenggaraan akreditasi. Nah, ini mekanisme pelaksanaan survei akreditasi. Jadi yang pertama, teman-teman di Pasyankes adalah melakukan registrasi Pasyankesnya itu sendiri. Nah, setelah terdaftar, maka Pasyankes mengusulkan survei akreditasi melalui DFO ya. Nah, DFO ini akan bridging dengan SINAF ya. Ini akan seperti jembatan dengan SINAF. Apa yang ada di DFO akan muncul juga di SINAF ya. Jadi Bapak Ibu kalau isi DFO pasti masuk ke SINAF kita gitu, ke SINAF ya. Nah, kemudian setelah semuanya Pasyankes mengisi, mengupload persyaratan mutlak yang diminta untuk persyaratan akreditasi, maka nanti akan keluarlah surat tugas, surat kontrak. Kalau persyaratannya sudah memenuhi syarat, gitu ya. Nah, ini LPA yang akan mengurus itu semua, ya. Tapi kita juga di LPA bukan hanya LPA, tapi diawasi juga oleh Binwasnya dari Kementerian Kesehatan. Makanya semua persyaratan itu harus kita penuhi karena bukan di SINAF kita saja masuk. Tapi masuk juga di Kementerian Kesehatan. Kalau kita salah, ya pasti ditegur nanti ya. Jadi kita nggak mau juga sampai LPA kita mendapat teguran gara-gara kita meng-approve misalnya yang belum lengkap, gitu ya. Nah, kemudian nanti hasil survei akreditasi ini yang oleh surveyor akan diverifikasi oleh verifikator yang ada di lembaga ya. Nah, setelah verifikasi itu nanti hasil penilaian dari surveyor akan diperiksa oleh verifikator di LPA. Dan itu mungkin saja nilainya bisa turun, nilainya bisa naik, tergantung nanti bagaimana teman-teman surveyor memberikan isi penilaian dari standar akreditasinya, elemen penilaiannya, nanti akan dibaca itu semua oleh verifikator,
dan akan verifikator juga bisa menilai dari hasil penilaian surveyor akan dinilai kembali oleh verifikator ya. Kemudian setelah verifikator memberikan penilaian, itu akan di-uploadkan ke ketua LPA. Nanti ketua LPA akan memeriksa lagi. Setelah diperiksa oleh ketua LPA, baru ketua LPK akan memberikan rekomendasi status akreditasi. Ya. Ini semua nanti dipantau juga oleh Kemenkes di sini. Bukan tidak dipantau, kita dipantau juga ya. Rekomendasi dibuat, maka akan ada penetapan status akreditasi, kemudian akan keluar sertifikat, kemudian Fasiankes akan terakreditasi ya. Itu nanti sertifikatnya akan kembali ke Fasiankesnya, ke Dinas Kesehatan, tembusannya ke kita, ke LPA ya. Nah ini kegiatan-kegiatan ya, akreditasi berdasarkan kategori usernya ya. Jadi ada usernya, ya user Fasiankes. User Fasiankes itu di DFO, dan DFO juga ada di Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, terus ada ini SINAF ya. Yang ini adalah SINAF, aplikasi SINAF, yang ini aplikasi DFO ya. Kemudian dari Fasiankes ini, dari DFO akan bridging ke SINAF. Nanti di sini ada admin LPA ya, di SINAF LPA, SINAF lembaga itu ada admin LPA. Nah, admin LPA ini yang akan mengecek dan menyetujui kesiapan survei dan penjadwalan survei. Jadi ada kesiapan survei itu isinya adalah kelengkapan dokumen yang mutlak yang diminta oleh Kemenkes gitu ya. Kemudian setelah lengkap, disetujui atau ditolak ya, nanti ini pekerjaannya admin LPA ini di SINAF LPA ya, di SINAF lembaga ya. Kemudian di SINAF juga lembaga, di SINAF lembaga itu ada admin yang surveyor, akun ya, akun surveyor. Nah, akun surveyor ini, di akun surveyor ini nanti kalau admin sudah menyetujui permohonan dari Fasiankes lengkap semua, nah admin akan submit, maka akan keluar surveyornya siapa yang melaksanakan survei akreditasi tersebut. Kemudian nanti admin LPK itu akan menghubungi surveyor yang keluar dari sistem itu, yang keluar melalui sistem itu, siapa akan dihubungi, apakah bersedia pada tanggal itu untuk melakukan survei ya. Kalau surveyor bersedia, maka dibuatkan surat tugas. Maka di-uploadlah surat tugasnya, surat kontraknya nanti. Nah, surat tugas dan surat kontrak itu nanti bisa dilihat baik oleh surveyor maupun oleh Fasiankes di DFO. Ada semua kalau admin sudah mengupload surat tugas surveyornya. Kemudian setelah surveyor selesai melakukan penilaian akreditasi, maka itu akan masuk ke akunnya verifikator LPA. Hasil dari penilaian dari surveyor akan dinilai lagi oleh verifikator LPA. Jadi ada kemungkinan penilaian dari
surveyor itu bisa naik atau bisa turun tergantung dari verifikator LPA waktu melakukan review terhadap hasil penilaian dari surveyor. Nah, hasil penilaian verifikator ini nanti akan diteruskan ke ketua LPA. Nah, ketua LPA lah yang nanti membuat rekomendasi berdasarkan hasil hasil penilaian dari verifikator ini. Ya. Nah, setelah ketua LPA mengeluarkan rekomendasi, maka akan dikirim rekomendasi itu ke Kementerian Kesehatan untuk diterbitkan sertifikat akreditasinya. Nah, sertifikat akreditasi ini akan dikirim ke Pasienkes, kemudian nanti ada di DFO juga Dinas Kesehatan, sehingga Pasienkes akan menerima sertifikat elektronik, ya. Ini user sistem informasi akreditasi, ya, SINAF. Itu ada admin LPA, ya, akun admin LPA, ada akun verifikator LPA, ada akun ketua LPA. Nah, di akun DFO Dinas Kesehatan dan DFO Pasienkes, kemudian di Kemenkes ini mencakup semuanya ada, nanti Kemenkes juga akan selalu memantau apa yang dilakukan oleh di sini semua. Ya. Nah, ini ya sistem informasi non-RS, ya, sistem informasi akreditasi non-RS. Di DFO itu usernya adalah Pasienkes, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Sedangkan SINAF itu usernya adalah admin lembaga penyelenggara akreditasi atau LPA, surveyor lembaga penyelenggara akreditasi atau LPA, kemudian verifikator lembaga penyelenggara akreditasi atau LPA, kemudian ketua lembaga penyelenggara akreditasi, kemudian Kementerian Kesehatan. Nah, kedua aplikasi ini bridging semua. Apa yang ada di sini nanti masuk ke sini. Apa yang ada di sini ditulis akan masuk juga ke sini, ya. Jadi ini selalu berhubungan dua aplikasi ini. Bridging namanya. Bridging antara DFO dengan SINAF, ya. Jadi masing-masing user ini misalnya user Pasienkes tidak bisa membuka DFO-nya Dinkes, juga tidak bisa membuka DFO-nya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Sebaliknya ini juga tidak bisa membuka Pasienkes. Jadi masing-masing user ini memiliki password, ya. Jadi yang punya passwordnya yang bisa membuka aplikasi DFO di masing-masing tempat ini, ya. Selain yang mempunyai akun dan mempunyai password tidak bisa membuka. Kemudian begitu juga di SINAF. Ini masing-masing semua punya akun, ya. Masing-masing semua punya akun dan masing-masing tidak bisa membuka akun yang lain, gitu, ya. Jadi yang admin hanya bisa dia membuka admin lembaga, tidak bisa admin lembaga membuka akun surveyor penyelenggara akreditasi. Sebaliknya surveyor juga tidak bisa membuka akunnya LPA. Ini semua masing-masing memiliki ID, ya, memiliki password dan ID-nya, ya. Jadi tidak bisa membuka masing-masing, ya. Pokoknya kalau admin lembaga, ya admin lembaga saja yang bisa buka, gitu, ya. Surveyor hanya surveyor yang bersangkutan yang bisa membuka.
dia juga tidak bisa membuka surveyor lain karena akunnya adalah sendiri-sendiri ya semua. Kemudian, nah pengguna di DFO Kemenkes ya, jadi di aplikasi DFO pengguna data Pasienkes online ya, ini adalah Dinkes provinsi dan Dinkes kabupaten, dia mempunyai username dan password sendiri-sendiri ya. Jadi kalau Pasienkes misalnya belum terdaftar di DFO, maka bisa mendaftar melalui registrasi Yankes. Ini alamatnya ya. Kemudian di Sinaf, pengguna Sinaf tuh ada user admin lembaga penyelenggara LPA, kemudian setelah ketua kerja tim kerja di Kemkes ya. Ini makanya kita juga bukan diawasi ya, ketahuan juga bagaimanapun kita kalau kita kita salah gitu akan diketahui oleh Kemenkes karena memang bridging semua gitu ya. Kemudian ada pengguna Sinaf nih ada surveyor lembaga penyelenggara ya, ada surveyor, kemudian verifikator, kemudian ini inputnya dilakukan oleh admin. Kalau ini inputnya dilakukan oleh Kemenkes yang ini yang atas nih ketua lembaga penyelenggara akreditasi dan ketua tim kerja Kemenkes ini adminnya adalah di Kemenkes. Jadi yang bisa memberikan user name dan passwordnya hanya Kemenkes untuk ketua lembaga penyelenggara akreditasi ya. Sedangkan surveyor dan verifikator itu diberikan ID dan passwordnya oleh admin lembaga. Jadi username dan password untuk login aplikasi Sinaf nih dikirim otomatis ke email masing-masing. Jadi waktu mendaftar itu surveyor harus memiliki email ya. Jadi nanti username dan passwordnya dikirim lewat email, tidak lewat WA, tidak lewat apa, karena memang itu sangat pribadi dan rahasia ya. Kemudian apa itu aplikasi Sinaf? Jadi Sistem Informasi Nasional Akreditasi Yankes Sinaf merupakan aplikasi untuk membantu pelaksanaan survei akreditasi PKLU ya. Saya singkat aja ya, Puskesmas Klinik Laboratorium Kesehatan UTD jadi PKLU ya. Sinaf ini telah terintegrasi dengan aplikasi di lingkungan Kemenkes untuk mendukung proses akreditasi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Pasienkes sudah mengisi misalnya Sinaf di aplikasi Sinaf, itu akan muncul di aplikasi di aplikasi INM misalnya sudah menginput data INM di aplikasi INM, itu otomatis akan masuk ke Sinaf kita gitu ya. Yang aplikasi-aplikasi yang menjadi persyaratan itu akan bridging. Begitu diisi, begitu disubmit, itu akan masuk juga ke kita gitu ya. Kemudian Sinaf aplikasi web based menggunakan server Kemenkes ya. Jadi bayangkan aja servernya itu pasti besar sekali gitu ya, karena memang menampung banyak sekali data di sana ya. Kemudian pengguna Sinaf adalah LPA dan Kemenkes ya. Jadi kalau DFO penggunanya adalah Pasienkes dan Dinas Kesehatan. Kemudian ini saya sedikit akan mengulas mengenai aplikasi DFO. Nah, DFO itu nanti pertama keluar adalah proses pengajuan usulan survei. Ya. Jadi Pasienkes pertama-tama begitu buka DFO adalah melakukan pengajuan usulan survei. Di sini ada menunya ya nanti ya.
Tinggal klik menu pengajuan usulan survei, nanti akan keluar ini. Kemudian semua nanti yang ada di sini diisi. Jadi misalnya kode Fahyankes sudah pasti ada karena sudah didaftar di registrasi. Jenis pasiennya puskesmas, klinik, laboratorium, UTD, TPMDG, TPMD. Kemudian habis itu adalah di klik dulu nih LPA-nya, pilih LPA mana gitu ya untuk pengajuan usul survei ya. Misalnya LPA Laskesi ya, Lembaga Akreditasi Fahyankes seluruh Indonesia. Nanti akan muncul di sini, begitu diklik yang ini akan muncul 13 nama LPA. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih LPA mana yang dipilih. Nanti provinsi LPA-nya ya di mana gitu ya. Misalnya Ibu yang Bapak yang di Bengkulu itu pasti ya dikliknya Bengkulu gitu ya. Kemudian metode surveinya apa? Metode surveinya yang dianjurkan oleh Kemenkes adalah metode survei hibrid ya. Kecuali di daerah yang internetnya tidak mendukung, boleh dilakukan survei luring. Dengan catatan ada pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan bahwa daerah itu internetnya tidak mendukung. Kemudian jenis surveinya diisi ya. Terus apakah survei akreditasi biasa, apakah nanti ada bermacam-macam jenis surveinya. Kemudian jenis akreditasinya apakah ini harus diklik juga apakah perdana atau reakreditasi atau misalnya untuk menaikkan nilai lagi nanti ada ya. Kemudian nanti diisi ini tanggalnya tanggal berapa gitu ya. Nah, untuk survei yang hibrid itu dianjurkan oleh Kemenkes untuk ada jeda tanggal ya. Jadi tanggal survei, rencana survei pertama misalnya tanggal 23 gitu ya. Nanti survei keduanya mesti ada jeda waktu di sini ya. Ada jeda waktu 1 atau 2 hari tergantung dari daerahnya. Kalau daerahnya jauh-jauh itu bisa 2 hari. Kalau baiknya ada 2 hari supaya bisa surveyornya mempersiapkan diri lebih baik lagi dan puskesmasnya juga bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi. Nah, tanggal survei 2 dan tanggal survei 3 itu berurutan ya. Berurutan gitu. Di tanggal 23 dan 24 misalnya tanggal survei kedua dan tanggal survei ketiga. Kemudian, nah ini jenis-jenis surveinya tadi ya. Ada survei perdana, ya, ada survei ulang, reakreditasi, dan ada survei remedial. Nah ini untuk jenis surveinya. Ya. Jadi survei dilakukan oleh Puskesmas ya. Kalau untuk survei reakreditasi adalah survei yang dilakukan oleh Puskesmas oleh PKLU yang telah habis masa berlaku statusnya. Juga kalau ingin menaikkan status akreditasinya dari misalnya dari dapatnya baru disurvei ini dapatnya dasar misalnya, tapi kemudian 3 bulan kemudian ingin menaikkan statusnya itu bisa diminta survei lagi, ya. Jadi ingin menaikkan status akreditasi atau misalnya yang sudah memperoleh status akreditasi tapi nggak puas gitu, bisa mengajukan usul survei akreditasi banding ya atas status akreditasi yang diperoleh. Ya. Kemudian ada lagi survei remedial. Jadi survei remedial hanya dilakukan untuk bab-bab tertentu yang belum mencapai batas kelulusan dan dilakukan oleh surveyor yang sama. Ya.
Kemudian, nah ini pemilihan tanggal rencana survei. Ya. Jadi begitu nanti klik itu, maka akan ada ketersediaan surveyor. Kalau tanggalnya sudah ditentukan, atau itu tanggalnya mau dipilih tanggal mana, itu diklik dulu ketersediaan surveyor ya. Nah, surveyor misalnya di Jawa Barat misalnya, tadi ada yang sebelumnya ada klik provinsi mana gitu ya, ketersediaan surveyornya diklik gitu. Nah ini akan muncul seperti ini. Ini di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ada surveinya lengkap nih ya, ada dua surveyor gitu ya, atas surveyor TKPP dan TKSD UKM ya, ada yang lengkap. Nah, Bapak Ibu gitu yang mau mengajukan survei harus mengklik yang ada 2 surveyornya. Kalau yang ada 1 nanti ini akan ada tulisan tidak ada surveyor yang tersedia pada tanggal. Kalau memilih tanggal berapa misalnya 21, 24, 25, 26. Begitu dipilih nanti ketersediaan surveyornya diklik ada nggak gitu, tanggal itu. Kalau ada tinggal diklik aja ya ada. Kemudian nanti akan ada sukses input data. Kalau tidak tersedia nanti akan keluar tanda merah ini. Kalau misal surveyornya tersedia maka akan muncul tanda hijau ini ya. Nah ini ditentukan oleh sistem, bukan oleh siapa-siapa, sistem yang memilih. Jadi LPA tidak bisa memilih, Puskesmas juga tidak memilih. Pokoknya kalau sudah klik sudah tersedia nanti pada saat kesepakatan survei baru akan kelihatan siapa nama surveyor. Sebelum prosesnya sampai ke sana tidak akan tahu siapa nama surveyor. Ya. Jadi tapi apabila surveyor dalam provinsi satu provinsi Fahyankes misalnya di Bengkulu tidak ada, misalnya tidak ada terdapat yang 2 begini ya. Semuanya hanya yang satu yang ini yang ada TKSD saja, satu ada TKPP saja. Itu kalau tidak ada yang berpasangan misalnya di tanggal yang dipilih ya, itu Fahyankes bisa memilih di luar provinsi. Cuma harus diperhitungkan ya, di luar provinsi itu nanti tersedia nggak biaya transportnya buat surveyor datang ya ke provinsi itu. Jadi tidak haram gitu untuk memilih surveyor di luar provinsi. Dibolehkan asal dilihat tersediakah dana untuk transportasi mendatangkan surveyor dari luar provinsi ya. Tanggal yang bisa dipilih minimal ada 1 surveyor dalam masing-masing bidang. Artinya di tanggal yang dipilih itu harus ada 2 begini ya, dua bidang. Jadi kalau yang 1 bidang tidak bisa keluar sukses input data gitu. Nama surveyor yang terpilih adalah secara otomatis dari aplikasi. Jadi kita tidak bisa memilih, Fahyankes maupun LPA tidak bisa memilih nama surveyor. Yang memilih adalah sistem. Ya. Jadi terima aja apa yang oleh sistem gitu ya. Kemudian kesiapan survei ya, fasilitas pelayanan kesehatan harus mengupload dokumen dan update data aplikasi pendukung. Jadi di DFO harus mengupload nanti misalnya upload surat permohonan Fahyankes untuk dilakukan survei. Ini harus PDF ya dokumennya, maksimum 2 MB. Ya. Jadi surat dari kepala Fahyankes kepada LPA ya untuk dilakukan survei. Nah nanti diupload di sini. Ya.
di source file nanti upload ke sini. Kalau sudah masuk nanti kelihatan sudah upload ya. Kemudian upload laporan hasil penilaian mandiri. Ini hasil penilaian mandiri ini self assessment itu harus pakai dokumen Excel ya. Jadi ada beberapa yang kami review tidak menggunakan dokumen yang Excel. Sebetulnya ada di sini disediakan dokumen Excel-nya ya, download contoh. Jadi ambil saja di sini, di download itu baru dibuat self assessment-nya berdasarkan dokumen yang di download dari sini ya. Kemudian setelah di download kemudian diisi assessment-nya, kemudian di upload ke sini, source file upload yang sudah diisi ya. Kemudian upload data Fasiankes aplikasi dalam DFO sudah tinggal klik, tinggal isi, klik isi, ada semua di DFO ya. Kemudian kelengkapan data sarana dan prasarana alat kesehatan ini kalau ibu bapak sudah mengisi data aspaknya di aplikasi ini akan otomatis masuk gitu ya. Untuk begitu juga data tenagaan, data INM maupun data IKP. Kalau sudah semua masuk di upload di sini, dicek data, sudah sesuai dengan persyaratan. Nanti persyaratannya ada, kita nanti akan kita lihat. Baru disubmit. Kalau disubmit, begitu itu disubmit oleh Bapak Ibu di Fasiankes, maka akan muncul di aplikasi Sinaf Admin LPA. Ya. Jadi otomatis itu nanti ya. Kemudian nanti akan Fasiankes ya harus kalau sudah semua dokumen yang tadi di sebelum ini saya jelaskan, uploadlah dokumen yang dipersyaratkan pada standar dan instrumen melalui link yang telah ditetapkan oleh LPA. Jadi kalau sudah tadi kesiapan surveinya sudah oke semua, ya, nanti sudah dapat jawaban dari admin LPA bahwa itu sudah lengkap dan sudah ada nanti surveyornya, sudah ada surat kontraknya dan lain-lain. Nah kemudian nanti di DFO itu akan muncul ya link dokumen pendukung elemen penilaian. Di sini. Ada muncul nanti di sini ya. Pokoknya kalau surat tugas sudah keluar, kontrak sudah keluar, maka begitu buka kesepakatan survei di DFO ya, maka akan muncul link dokumen pendukung. Nah, di sini nanti teman-teman di Fasiankes baik puskesmas maupun klinik ya, itu mengupload dokumen-dokumen tiap-tiap EP ya yang diminta dokumennya. Jadi sudah disediakan oleh LPA ya, itu Google Drive-nya. Google Drive itu masuk semua dokumen-dokumen itu ke Google Drive ya. Nanti mungkin Mas Rifki akan menjelaskan bagaimana bentuknya Google Drive-nya ya. Kemudian setelah itu Fasiankes harus setelah semuanya selesai misalnya kelengkapan dokumen sudah ini, persyaratan lain sudah diupload, sudah betul semua, maka harus dilihat nih, diklik monitoring proses sudah sampai mana sih gitu ya. Pengajuan usulan survei ya, kalau hijau berarti sudah selesai itu pengajuan usulan ya. Kemudian respon LPA kalau sudah hijau berarti sudah diterima oleh LPA ya. Terus kesiapan survei kalau sudah hijau berarti itu sudah oke gitu ya. Hasil kesiapan surveinya juga kalau sudah hijau sudah oke. Kesepakatan survei juga begitu. Jadi ada tandanya, ada merah, ada hijau, ada kuning ya. Itu harus dilihat nih, harus selalu dilihat sudah sampai mana sih pengajuan usulan saya. Ini bisa dilihat di DFO-nya puskesmas dan
kabupaten juga bisa mengecek ya semua monitoring proses akreditasi dari, kalau dinas kesehatan mungkin semua puskesmas yang berada di wilayahnya bisa dilihat gitu ya. Nah kalau bisa Izin Pak dilihat, Kadar, izin Pak Kadar, waktunya 10 menit lagi, izin Bapak. Oke, saya cepat aja ya. Ini saya pelan-pelan karena supaya lebih jelas ya. Lanjut, aplikasi DFO di Dinkes, isinya ini saja ya. Jadi monitoring proses akreditasi ini harus selalu teman-teman di Dinkes juga melihat, mengecek ya, sudah sampai sejauh mana teman-teman Puskesmas progresnya dalam pengajuan usulan survei. Kemudian ini lembaga ya, di lembaga. Nah ini persetujuan usulan survei ya, nanti akan diperiksa ini oleh admin LPA gitu ya. Semuanya ini dilihat, diperiksa apakah sudah cocok gitu semua ya, sesuai dengan aturan. Kemudian nanti kalau semua sudah oke, sudah cocok sesuai dengan peraturan, maka akan diklik oleh admin LPA, diterima. Nanti di DFO akan kelihatan warnanya berubah jadi hijau ya, diterima gitu ya. Kemudian setelah diterima, nanti kalau teman-teman di Fasiankes sudah mengisi data DFO, aspaknya juga sudah diisi, sistem MTK sudah diisi, INM sudah diisi, IKP sudah diisi, maka nanti bisa dilihat di admin LPA, ya sudah benar belum, sudah lengkap belum, sudah sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Nanti dicek semua nih sama admin ya. Kalau sudah oke semua, maka akan muncul kesepakatan survei ya. Jadi kalau sudah semua oke, persyaratan di-upload sudah benar semua, sudah sesuai dengan persyaratan, maka akan muncul kesepakatan survei di admin LPA. Nah, di kesepakatan survei ini akan sudah terlihat siapa surveyor yang bertugas di melakukan akreditasi di puskesmas tersebut. Dan juga akan kelihatan linknya, link untuk memasukkan, mengupload dokumen-dokumen penilaian akreditasinya sudah ada. Tinggal diklik sini, nanti diklik yang di sini, maka akan keluar Google Drive-nya, di mana teman-teman di puskesmas bisa mengupload dokumen-dokumen pendukung akreditasi. Nah, ini kalau untuk surveyor, adanya cuma daftar Fasiankes dan dinilai dengan kesiapan surveyor. Kalau daftar Fasiankes yang dinilai, artinya kalau sudah ada surat tugas sudah keluar surat tugas surveyor, baru akan muncul. Kalau daftar Fasiankes yang dinilai, Fasiankes apa, puskesmas atau klinik atau apa, akan muncul ya. Tapi sekarang sih surveyor baru mengklik kesiapan surveinya, kapan dia siap survei gitu. Nanti kalau udah diisi ini siap survei, itu akan muncul warna hijau. Tapi kalau dia udah dapat tugas, nanti udah ada surat tugas, udah ditentukan waktu kesiapan survei itu sudah, si surveyor itu ditugaskan di mana, akan menjadi hijau menjadi warna kuning. Berarti dia akan ditugaskan pada tanggal itu ya. Baik, jadi kesimpulannya, semua Fasiankes wajib melakukan registrasi Fasiankes sebelum mengajukan akreditasi. Update data Fasiankes harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akreditasi. Aplikasi SINAF sudah integrasi dengan aplikasi lain untuk mendukung semua proses akreditasi.
Dinas Kesehatan Provinsi dapat melakukan monitoring dan evaluasi proses akreditasi di wilayah masing-masing. LPA wajib untuk mengikuti proses akreditasi melalui aplikasi SINAP sesuai juknis, ya. Dan nah ini sedikit ya, cepat-cepat aja. Jadi ini dilakukan oleh pemilik fasilitas ini usulan akreditasi dilakukan oleh pemilik atau kepala puskesmas atau kepala klinik ya kepada salah satu lembaga. Jadi suratnya harus ditujukan ke lembaga ya. Harusnya begitu. Peraturannya begitu gitu ya. Kemudian nanti setelah Pasienkes mengisi, kemudian LPA akan memberikan respon selambat-lambatnya 2 hari kerja. Apakah permohonan diterima atau ditolak. Jika diterima, maka Pasienkes harus melengkapi dokumen pendaftaran. Apa dokumen pendaftarannya itu? Surat permohonan 1, surat permohonan Pasienkes dilakukan survei kepada LPA, laporan hasil penilaian mandiri, self assessment, ini harus diupload ya, nanti kalau sudah diisi, dan isinya tuh harus betul ya. Kemudian hasil perencanaan perbaikan ini sekarang ditiadakan tahun 2003, nanti mungkin 2024 ini akan diminta ya. Kemudian bagi puskesmas melampirkan surat usulan dinas kesehatan menyatakan siap untuk disurvei. Ditambah lagi 1, kalau puskesmas itu minta dilakukan survei akreditasi secara luring, maka harus ada surat keterangan dari kepala dinas kesehatan bahwa di wilayah itu jaringan tidak begitu baik, dan itu akan diupload, ada menunya untuk mengupload itu ya. Jadi setelah LPA melakukan verifikasi semua memenuhi persyaratan, maka selambat-lambatnya 14 hari kerja. Kalau terpenuhi dan lengkap, maka akan ada penjadwalan survei. Kalau tidak terpenuhi atau tidak lengkap, sebaiknya teman-teman yang mendapatkan komentar atau catatan di DFO-nya, maka segera dilengkapi dalam 5 hari kerja ya. Ini ada waktunya kok, di peraturannya ada waktunya. Perbaikan dalam 5 hari kerja kalau tidak lengkap ya. Kemudian, nah ini untuk puskesmas, ini persyaratan-persyaratannya memiliki perizinan berusaha ya, aplikasi ASPAK, ini pengisian ASPAK harus update 100% ya, divalidasi oleh Dinas Kesehatan 100%. Untuk reakreditasi SPA minimalnya harus 60%, kurang dari 60% ditolak ya. Kemudian aplikasi mutu Pasienkes, pelaporan IMM dulu yang peraturan yang sebelumnya adalah peraturan Dirjen itu 12 bulan. Laporan IKP 12 bulan sekarang, tapi ada relaksasi jadi tinggal 3 bulan terakhir sebelum survei, pelaporan IKP juga 3 bulan terakhir. Kemudian sistem MK atau ketenagaan ya, pimpinan puskesmas minimal harus harus tenaga kesehatan S1 ya, kecuali di daerah terpencil bisa minimal D3 telah mengikuti manajemen puskesmas. Ini aturan yang belum direlaksasi ya. Kemudian keberadaan dokter untuk puskesmas yang reakreditasi harus punya dokter. Kemudian memiliki SIP yang masih berlaku untuk tenaga medis ya, 80% minimal harus memiliki SIP. Harus memiliki STR yang masih berlaku 100% untuk tenaga medis dan 100% untuk tenaga kesehatan. Dan ini aturan ya, aturan dari Kementerian Kesehatan, bukan aturan dari LPA ya. Nah ini relaksasinya ya, relaksasinya. Jadi kalaupun puskesmas belum yang pertama ini tetap ya perizinan berusaha. Kemudian izin Pak, waktunya sudah lewat, izin Pak. Oke, kalau gitu. Mungkin bisa 3 menit lagi untuk menyelesaikannya Pak. Oke, ini sudah ya. Nah, ini klinik nanti ini nanti aja ininya ya
dibaca sendiri. Ya sebetulnya ini hanya peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh teman-teman di Pasienkes ya. Nah, ini juga relaksasinya ada ya. Ada relaksasinya untuk klinik. Kemudian ini aplikasinya ya. Kalau mau dilihat nih aplikasi MPK, aplikasi Mutu, INM, aplikasi Aspak ya. Ini bentuknya seperti ini ya. Kemudian ini bisa dibaca sendiri ya nanti. Kemudian saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Bapak Kadar Abidin yang menceritakan tentang SINAF dan DFO. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya Ibu Dr. Ella atau Dr. Yael Kuncoro. Beliau akan menjelaskan tentang apa-apa saja kendala yang terjadi di dalam pelaksanaan survei akreditasi ini. Silakan Dr. Ella, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama yang terhormat Dr. Bambang, kemudian Dr. Eka, Dr. Lia selaku moderator, dan juga Pak Kadar selaku narasumber hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kendala yang mungkin kita temui saat kita sedang melakukan proses untuk persiapan penerimaan untuk Mitra Laskesi. Izinkan saya share screen, mungkin nggak terlalu lama, tapi mudah-mudahan bisa memberi sedikit masukan buat teman-teman yang memiliki kendala yang sama. Oke, mudah-mudahan sudah nampak. Jadi pada malam ini kita akan sedikit sharing beberapa kendala dan mungkin ada beberapa solusi yang bisa kita sampaikan yang harapannya nanti bermanfaat untuk Bapak Ibu Mitra Laskesi yang kami kasihi. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Kadar, terkait bagaimana sih pelaksanaan survei yang diatur oleh Juknis. Nah, di masing-masing tahapan itu sebetulnya ada hal-hal yang menjadi kendala yang harapannya kita bisa bekerja sama terkait dengan mengatasi kendala seperti yang tadi disampaikan Dr. Bambang di awal, bahwa sistem itu memang suatu kemudahan, akan tetapi karena masih berproses, harapannya nanti kendala-kendala itu kita bisa atasi bersama. Nah, di tahap pertama tadi Pak Kadar sudah sampaikan apa sih yang harus kita lakukan di tahap persiapan. Nah, ini mengulang kembali apapun yang disampaikan di dalam Juknis terkait dengan pengusulan survei akreditasi sifatnya harus dipenuhi. Kita tahu bahwa setelah 2023 beberapa keharusan itu wajib, akan tetapi dengan munculnya surat edaran bahwa kalau teman-teman nanti minta disurvei di 2023, harapannya ada beberapa relaksasi yang dapat didapatkan oleh teman-teman Mitra Laskesi. Nah, ini kayak seperti misalnya pengisian Aspak itu sifatnya wajib di mana harus update dan harus validasi. Kemudian untuk yang reakreditasi tentu pemenuhan SPA-nya minimal 60%. Terkait dengan pelaporan INM dan IKP pun sifatnya wajib, akan tetapi dengan adanya relaksasi, tentunya berapa lama sih teman-teman nanti harus melaporkan secara lengkap ke aplikasi Mutu Pasienkes, ada beberapa relaksasi. Harapannya itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mereview kembali beberapa persyaratan, akan tetapi kita akan lebih membahas apa sih kendalanya waktu kita mempersiapkan hal-hal yang harus teman-teman laksanakan. Nah, ini surat edaran yang nanti teman-teman bisa baca kembali persyaratan apa saja yang muncul yang mengalami relaksasi. Nah, di sini satu hal, di mana kalau di awal diharuskan bahwa kepala puskesmas mengikuti pelatihan manajemen puskesmas, nah teman-teman bisa melampirkan kalau yang belum sempat melampirkan usulan. Nah, untuk INM dan IKP bagi puskesmas, hukumnya wajib ya, harus minimal 3 bulan teman-teman lapor secara lengkap. Kemudian untuk PPS kita udah tahu bahwa semuanya ditiadakan sementara. Nah, untuk klinik memang ada beberapa relaksasi juga, terutama perizinan memang bisa masih di luar sistem OSS, masih bisa digunakan. Kemudian untuk INM cukup 1 bulan aja, jadi
luar biasa relaksasinya, harapannya dengan 1 bulan itu mudah untuk teman-teman laksanakan pelaporannya. Nah, untuk IKP ini juga ada kemudahan karena masih adanya kendala terkait teman-teman melaporkan IKP, jadi teman-teman cukup melampirkan surat pernyataan bahwa klinik memiliki kebijakan pelaporan, klinik melakukan investigasi, kemudian klinik melakukan upaya pencegahan perbaikan. Dan tentunya surat pernyataan tersebut bermeterai dan dilampirkan waktu teman-teman melakukan pendaftaran. Nah, apa sih kendala yang sering kali kita temui? Yang pertama adalah persyaratan yang belum memenuhi. Padahal kita tahu bahwa hukumnya wajib teman-teman harus melaporkan itu terkait INM, IKP, SIS-DMK, ASPAK. Nah, yang paling sering kita temui adalah INM yang tidak lengkap, IKP yang tidak lengkap, SIS-DMK di mana STR yang banyak yang belum 100%, kemudian ASPAK juga sering kita temui bahwa update dan validasinya belum dilakukan 100%. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini ada contoh ASPAK yang sudah divalidasi, tapi validasinya belum 100%. Nah, kalau kondisi yang kita temui seperti ini, walaupun mungkin update-nya juga belum 100%, padahal resumenya juga sudah lebih dari 60, tentunya kondisi seperti ini akan menjadi satu hal yang akan kita tulis belum sesuai persyaratan, sehingga nanti di samping kita menulis belum sesuai persyaratan, ada masukan. Jadi mohon nanti kalau Bapak Ibu Mitra Fasyankes yang sudah mendapatkan feedback dari kami, dibaca, kemudian dilihat, oh ternyata ASPAK saya nih belum memenuhi misalnya. Nah, berarti segeralah teman-teman memperbaiki. Karena begitu teman-teman mendapatkan feedback, teman-teman diberi waktu 5 hari kalau berdasar sistem ya, mudah-mudahan belum terkunci, tapi berdasarkan regulasi disampaikan, begitu teman-teman dapat feedback, dalam 5 hari teman-teman harus segera memperbaiki apa yang kekurangannya. Jadi segeralah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, minta bantuan untuk dilakukan validasi, kemudian segera update data yang ada, supaya persyaratan terkait ASPAK bisa segera dipenuhi. Kami dari lembaga hanya bisa memberikan rekomendasi dan kami menunggu perbaikan yang bisa teman-teman lakukan. Ini terkait ASPAK. Kemudian untuk terkait dengan harapannya sih kita bisa mendapatkan waktu kita melihat persyaratan teman-teman, harapannya update sudah 100%, validasi sudah dilakukan, dan resume memenuhi syarat 60%, kalau teman-teman puskesmas reakreditasi. Nah, kemudian yang sering juga muncul adalah SIS-DMK, bahwa sering kita temui STR nakesnya yang masih berlaku kurang dari 100%. Padahal hukumnya wajib ya, kalau harus 100%. Nah, di sini kami juga hanya bisa memberikan rekomendasi bahwa STR teman-teman belum memenuhi 100%, mohon untuk segera dilengkapi pengurusan STR-nya, atau mungkin bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, misalnya ada solusi nggak, misalnya STR-nya nggak pernah diurus bertahun-tahun, terus bagaimana ya? Mungkin bisa dilakukan nanti koordinasi dengan Dinas Kesehatan, mudah-mudahan ada solusinya. Nah, inilah yang kami bisa lakukan dari lembaga, sementara memberikan rekomendasi. Kemudian terkait dengan INM, nah ini juga kendala yang sering kali kami temukan, dan tidak ada maksud dari lembaga untuk menolak teman-teman. Tentunya kami berharap bahwa kita bisa memfasilitasi kesulitan-kesulitan yang ada. Seperti yang tadi Dr. Eka sampaikan ya, bahwa kendala INM ini menjadi kendala yang luar biasa di banyak kabupaten kota. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tadi disampaikan minimal teman-teman harus lapor 3 bulan untuk yang puskesmas dan 1 bulan untuk klinik. Akan tetapi begitu kita menjumpai bahwa hanya 2 bulan, tentu ini tidak sesuai dengan persyaratan, karena itu regulasi yang diharuskan. Pak Kadar juga menyampaikan kalau kami menerima dalam kondisi seperti ini tentunya menyalahi regulasi yang ada. Nah, begitu tidak lapor lengkap, tentu kami akan memberikan informasi ke teman-teman. Harapannya misalnya pada kasus ini hanya 2 bulan yang lapor lengkap, segeralah lapor untuk bulan berikutnya, supaya segera bisa mengikuti jadwal survei teman-teman. Kan tetapi misalnya terburu untuk tidak sesuai, nah nanti terpaksa kita akan memundurkan sedikit jadwal teman-teman untuk proses surveinya. Nah, di sini harapannya teman-teman bisa, ini biasa kita akan memberikan feedback bahwa laporan INM belum mencapai minimal 3 bulan. Nah, di sini beberapa kali kami mencoba menghubungi rekan-rekan puskesmas yang terkendala hal yang sama. Kita dapati bahwa ternyata beberapa puskesmas mungkin hanya upload data saja, jadi memasukkan data-data bulanan atau hariannya,
tapi lupa atau mungkin belum tersosialisasi atau belum tahu bahwa harus dilanjutkan dengan kirim laporan. Di dalam kirim laporan ini ada tugas lagi di mana teman-teman harus melakukan analisa, tindak lanjut, dan klik lanjut untuk dikirim. Jadi ini berdasarkan sosialisasi terbaru dari Kementerian Kesehatan, bahwa di tahun ini nggak cukup hanya teman-teman mengupload data capaian atau data masing-masing harian dari form pengumpulan data, tapi ada tambahan di mana teman-teman harus melakukan kirim laporan INM. Nah, inilah kendala terbesar yang kita jumpai di mana ketidaklengkapan pelaporan INM teman-teman puskesmas ada di poin ini. Sehingga harapannya mengingatkan kembali, dan mungkin Kementerian Kesehatan beberapa hari yang lalu sudah mensosialisasi ulang bahwa teman-teman harus melakukan kirim laporan. Jadi teman-teman mesti klik kirim laporan, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, di mana harus maksimal tanggal 15, hari ini tepatnya ya, itu adalah batas maksimal untuk teman-teman melakukan pelaporan di bulan Mei. Jadi mohon hari ini kalau belum segera lakukan, karena kalau enggak bulan Mei teman-teman akan tidak lengkap lagi. Jadi begitu teman-teman klik kirim laporan INM, akan muncul indikator-indikator yang harus teman-teman lengkapi. Di sini kita bisa melihat bahwa ada analisa dari capaian yang ada rencana tindak lanjut, tolong teman-teman lengkapi semua, kemudian klik kirim. Dengan teman-teman sampai pada titik ini, harapannya akan lengkap laporannya sehingga teman-teman bisa segera kita survei. Nah, ini seperti yang disampaikan Dr. Eka, ini sekilas kami sampaikan bahwa tentunya kami mendukung teman-teman mitra Laskesi yang ingin segera disurvei oleh lembaga kita yang tercinta. Di sini kami berusaha, kita Laskesi berusaha bersurat kepada Kementerian Kesehatan terkait dengan kendala tersebut. Kami sudah meminta ada keringanan kembali atau relaksasi di mana boleh nggak kalau bentuknya hanya screenshot atau bentuknya manual dulu, karena kami yakin bahwa teman-teman sebetulnya mempunyai data tersebut, hanya mungkin terlewat melakukan klik lapor tadi, atau mungkin kendala waktu teman-teman sedang melakukan klik lapor sehingga mungkin tidak tersimpan di aplikasi Mutu Fasyankes. Kemudian kami juga sudah meminta supaya boleh nggak dibukakan deh bulan Maret sehari aja supaya nanti teman-teman bisa melanjutkan data yang ada, dilanjutkan dengan klik lapornya itu tadi. Tapi sampai sekarang belum ada feedback sehingga terpaksa kami mengikuti regulasi yang ada karena itu hukumnya wajib, dan kami mohon kerjasama dari masing-masing mitra Fasyankes, baik itu puskesmas dan klinik, untuk kembali melihat bagaimana pelaporan teman-teman dan mohon diselesaikan sampai lapor. Sehingga kita bisa melihat bahwa teman-teman betul lengkap lapor dan itu bisa kita tunjukkan bahwa persyaratan teman-teman untuk kita survei sudah memenuhi persyaratan. Nah, untuk IKP, kami juga mengingatkan beberapa lupa lapor. Jadi kalau memang tidak ada kasus, jangan terus tidak lapor, tapi segera lapor nihil. Karena yang dicatat itu adalah pokoknya teman-teman lapor. Mau ada atau enggak, kalau nihil ya sudah laporkan nihil. Kalau teman-teman enggak lapor, nanti dianggapnya tidak lapor. Nah, ini hari ini yang saya lihat di beberapa pengusulan survei, di bulan, mungkin 3 bulan yang lalu, kan minimal untuk puskesmas kan 3 bulan lapor IKP, 3 bulan lapor INM. Nah, kalau sudah berasa, saya udah lapor kok 3 bulan, udah deh nunggu proses verifikasi, terus saya mau berangkat survei, terus lupa bulan berikutnya tidak lapor, nah mohon bulan selanjutnya sampai teman-teman disurvei, lapor INM, IKP harus tetap dilakukan. Jadi jangan sampai 3 bulan nih teman-teman udah lapor, Februari, Maret, April udah lapor, terus tiba-tiba di bulan Mei teman-teman nggak lapor sehingga muncul tidak lapor. Nah, begitu ini menjadi temuan, nanti akan menjadi temuan oleh Kementerian Kesehatan, kemudian kita akan dianggap meng-ACC, melakukan proses survei pada Fasyankes yang belum memenuhi syarat. Jadi mohon ingat kembali, batas hari, batas tanggal pelaporan, tolong segera lapor, supaya kita bisa membuktikan bahwa teman-teman melakukan pelaporan sesuai dengan regulasi yang ada. Mumpung ini tanggal 15, belum jam 24, jadi segera lapor apa yang terlewat, karena ini hari terakhir teman-teman dapat lapor untuk bulan Mei. Nah, harapannya nanti kita jumpai bahwa teman-teman sudah melakukan pelaporan nihil. Kalau seperti ini data yang kami lihat dari Fasyankes, khususnya Mitra Laskesi, tentu kita bisa tenang waktu kita melakukan approve untuk mensurvei teman-teman.
Jadi mudah-mudahan pelaporan-pelaporan yang menjadi syarat itu bisa teman-teman laksanakan. Karena tentunya itu menjadi salah satu kewajiban teman-teman terkait dalam pelaporan IKM dan IKP, INM dan IKP. Nah, kemudian kendala berikutnya apa? Salah satunya adalah gagal bridging dengan SINAF. Ini yang sering kita temui adalah waktu kita mencoba melihat data SIS-DMK dan aspek teman-teman, seringkali begitu kita yang di admin lembaga klik, muncul tulisan sedang mengambil data. Kemudian kita klik dengan berbagai macam server, dengan berbagai macam kita coba Google, Chrome, kita coba Firefox, kita coba apapun Safari, hasilnya sama. Nah, kami dengan terpaksa akan menuliskan, seperti temuan ini sedang mengambil data, tentu kami akan menuliskan laporan atau hasil kesiapan kami tulis belum sesuai dan tidak ada data. Ini bukan berarti kita bilang teman-teman nggak ada data, nggak pernah lapor, enggak. Tapi mohon nanti kerjasamanya teman-teman, begitu mendapati bahwa dari lembaga menyampaikan tidak ada data, mohon teman-teman dapat screenshot. Karena kami sudah menanyakan ke Kementerian Kesehatan, bila data aspek ataupun SIS-DMK teman-teman belum dapat nampak di SINAF karena kegagalan dalam proses bridging, teman-teman silahkan screenshot yang ada di DFO, kemudian lampirkanlah di dalam dokumen-dokumen yang harus teman-teman upload kembali waktu melakukan proses pendaftaran. Nah, di sini kami mohon maaf, mohon kerjasama dari teman-teman untuk kita sama-sama mengatasi kendala terkait dengan gagal bridging tersebut. Nah, kemudian itu baru tahap persiapan. Ada lagi kendala yang dapat kita temui di tahap berikutnya, yaitu proses pendaftaran. Nah, tadi Pak Kadar sudah menyampaikan, ada beberapa dokumen yang harus teman-teman siapkan kalau mau melakukan pendaftaran ke lembaga kita. Jadi kita tahu bahwa yang harus teman-teman upload nanti adalah surat permohonan untuk dilakukan survei. Nah, mohon maaf sekali, tapi jarang kita temui ya, bahwa surat permohonannya mungkin belum jelas, ditujukan kepada lembaga yang salah. Nah, mohon agar lebih teliti untuk kita melihat bahwa surat permohonan itu memang ditujukan kepada lembaga kita yang tercinta ini dan mencantumkan nama Fasyankes teman-teman. Kemudian juga ada laporan SA yang harus teman-teman upload kalau PPS sementara ditiadakan, dan juga bagi puskesmas diminta ada surat usulan Dinas Kesehatan. Nah, 3 dokumen inilah yang harus nanti teman-teman upload waktu mendaftarkan. Nah, untuk di klinik, karena tadi IKP tidak direlaksasi dengan surat pernyataan, mohon jangan lupa mengupload surat pernyataan IKP yang bermeterai. Nah, kemudian apa sih kendala yang sering muncul waktu kita melakukan proses pendaftaran? Nah, kadang, mohon maaf, memang kadang pilihan Laskesi tidak tersedia. Nah, di sini kenapa tidak tersedia? Mungkin karena ada beberapa daerah dengan keterbatasan surveyor. Nah, kami sudah menghimbau, terutama teman-teman surveyor yang ada di sini, komitmen untuk membantu percepatan proses survei akreditasi. Jadi harapannya ke depan semakin banyak surveyor yang siap untuk mensurvei puskesmas dan klinik mitra Laskesi. Kemudian kami juga sudah melakukan beberapa pelatihan calon surveyor. Sehingga harapannya dengan semakin banyak calon surveyor yang tersedia, teman-teman waktu klik mencari lembaga kita, teman-teman bisa menemukan Laskesi. Kemudian di sini yang kemudian berikutnya, waktu teman-teman mencari tanggal, mungkin juga hanya tersedia 1 atau mungkin hari-hari tertentu yang tidak ada, tapi mudah-mudahan dengan apa yang sudah direncanakan dan sudah mulai dikerjakan, itu akan bisa mengatasi kendala yang ada. Dan mudah-mudahan teman-teman tetap setia menunggu Laskesi, mencari tanggal yang kiranya ada nama-nama surveyor Laskesi yang bisa teman-teman nanti klik untuk pemilihan tanggalnya. Kemudian kendala yang berikutnya adalah pemilihan metode survei. Mohon teman-teman kita melihat kembali regulasi bahwa sangat-sangat disarankan metode survei yang dipilih adalah hybrid. Kecuali kondisi tertentu seperti yang Pak Kadar sampaikan, boleh luring dalam kondisi tertentu dengan surat pernyataan. Tapi ingat kembali tujuan utama first choice-nya adalah hybrid, jadi tolong sebisa mungkin hybrid supaya mempermudah proses survei teman-teman. Kemudian terkait dengan tanggal survei daring dan luring terlalu dekat, itu juga menjadi salah satu kendala. Tapi kita tidak menolak atau kita tidak melakukan hal-hal gimana kalau teman-teman memang meminta survei di hari yang berurutan.
Tapi alangkah baiknya bila teman-teman juga memperhatikan waktu keberangkatan surveyor. Sehingga begitu selesai daring, masih ada waktu untuk surveyor Laskesi bersiap untuk pergi ke Fashiankes teman-teman, dan juga waktu untuk teman-teman nanti, kalau nanti di survei ada waktu untuk perbaikan dokumen. Jadi sama-sama ada keuntungan yang bisa diperoleh dengan kita melakukan proses survei antara daring dan luring dengan jarak beberapa waktu. Tapi jangan terlalu lama, jangan terus daring hari ini, terus bulan depan baru minta luring, nggak begitu, karena ada batasan 4 hari kerja, di mana teman-teman bisa meminta jarak antara daring dan luringnya. Kemudian kendala berikutnya, tidak ada data narahubung, jadi di server yang terbaru ini, di mana sudah ditambahkan fitur narahubung, jadi mohon teman-teman menambahkan data narahubung. Siapa aja boleh, yang penting handphonenya bisa dihubungi. Mau kepala puskesmasnya, mau KTU-nya, mau PJ mutunya, silahkan. Karena tentunya akan mempermudah kita berkomunikasi bila ada kendala, kemudian ada janjian, kan kita perlu janjian juga ya terkait dengan technical meeting dan segala macamnya. Kalau teman-teman puskesmas dan klinik mencantumkan data narahubung, tentu akan lebih mudah daripada nanti dari lembaga harus mencari di DFO, kemudian yang muncul adalah nomor telepon rumah ya, jadi agak kesulitan. Mudah-mudahan teman-teman memasukkan data narahubung untuk mempermudah proses survei kita nanti. Dan kendala yang terakhir adalah SA yang tidak mencantumkan fakta, analisa, dan rekomendasi. Nah ini harus kami kembalikan dan tentunya kami akan memberitahukan ke teman-teman. Di mana beberapa waktu yang lalu mungkin teman-teman hanya mengisi scoring saja. Fakta analisa dan rekomendasi tidak diisi, tapi sekarang itu menjadi suatu kewajiban. Jadi mohon teman-teman lengkapi fakta analisa. Kalau rekomendasi, teman-teman lengkapilah juga. Karena itu menjadi syarat, nggak boleh hanya skor. Terus selesai, enggak. Tapi ada fakta analisa yang harus diisi dan rekomendasi yang nanti harus teman-teman isi. Nah, kendala di tahap ketiga, ini tahap yang terakhir, karena habis itu kan pelaksanaan. Jadi kalau udah pelaksanaan berarti udah oke semua. Nah, di tahap kesepakatan survei, ada beberapa kendala. Nah, di sini waktu kita sepakat, kita sama-sama sepakat baik dari lembaga ataupun Faskes untuk melakukan proses survei, tentunya proses membuat kesepakatan yang tertulis membutuhkan waktu. Begitu semua sudah selesai dan sudah ditandatangani, langkah teman-teman yang berikutnya adalah mengupload dokumen pendukung untuk membantu nanti surveyor melihat data-data pendukung, misalnya regulasi, dokumen bukti, SOP yang harus teman-teman upload ke dalam link, biasa kita pakai Google Drive ya, ke dalam link yang tentunya bisa dibuka oleh para surveyor untuk melihat apa sih dokumen yang sudah teman-teman siapkan. Nah, untuk puskesmas memang diminta 12 bulan ke belakang, untuk klinik 3 bulan ke belakang. Jadi mudah-mudahan begitu kita sudah sepakat, teman-teman segera mengupload dokumen pendukung pemenuhan elemen penilaian. Nah, kendala yang sering muncul, walaupun kita udah sepakat nih, kita udah sepakat, udah oke, sama-sama dengan Laskesi dengan tanggal tersebut. Tapi kadang saat muncul kesepakatan, begitu muncul namanya, surveyornya ada, surveyornya tentu bersedia karena kita sudah komit, tapi kadang muncul surveyor tidak bersedia karena konflik kepentingan. Jadi kita melihat pada apa yang diminta oleh Juknis, bahwa kita harus komitmen dengan kode etik kita, bahwa kita tahu ya kalau survei sekarang kan regional ya, jadi seringkali kayak saya orang Jawa Tengah, mungkin akan survei dengan Jawa Tengah, apalagi saya tinggal di kota Semarang, bisa aja saya survei dengan puskesmas di kota Semarang yang mungkin ada hubungan dekat. Nah, begitu itu terjadi, tentunya ada proses di mana kita harus menyampaikan ada konflik kepentingan, sehingga ada proses di mana harus bertukar mencari surveyor. Nah, itu merupakan salah satu kendala. Tapi kendala ini adalah kendala di lembaga, di mana mudah-mudahan bisa segera teratasi, dan sampai sekarang sih sepertinya sudah teratasi dengan adanya surveyor-surveyor yang lain yang siap untuk menggantikan. Dan kendala yang berikutnya adalah upload dokumen pendukung. Nah, ini mohon maaf menjadi tugas teman-teman. Begitu kita sudah sepakat survei, mohon untuk segera dengan teman-teman segera mengupload dokumen, kemudian kita surveyor bisa segera membuka. Harapannya proses survei bisa segera terlaksana dengan baik, dan proses survei daring yang tentunya banyak mengurus
melihat dokumen itu akan menjadi lebih mudah baik untuk teman-teman ataupun dalam para surveyor membantu memberikan penilaian untuk elemen-elemen penilaian yang harus dinilai. Nah, di sini mengingatkan kembali yang masih menjadi kendala sampai sekarang, terlepas dari kendala-kendala yang lain, bahwa mengingatkan ya teman-teman, kalau teman-teman sudah lapor, ini khususnya INM, dan teman-teman sudah kita approve untuk kita survei, padahal survei teman-teman masih jauh entah kapan, misalnya Desember gitu ya, tolong data INM, data IKP terus harus teman-teman laporkan. Bukan hanya 3 bulan sebelum mendaftar proses survei yang harus lengkap INM dan IKP, tapi 3 bulan minimal sampai di hari kita berangkat survei atau teman-teman survei itu harus lengkap. Jadi seandainya teman-teman mendaftar di bulan ini, kita melihat ke belakang Maret, April, Mei, Juni, oke banget, lengkap banget. Tapi teman-teman maunya sebenarnya di survei bulan Desember, berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, enggak. September, Oktober, November itu pun data INM, IKP juga harus lapor lengkap. Jadi mudah-mudahan kita punya komitmen bersama untuk bagaimana mempermudah, memperlancar proses survei, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan, sampai nanti akhirnya terbit sertifikat akreditasi bagi teman-teman mitra Laskesi yang tercinta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan beberapa kendala yang kita temui bisa kita atasi bersama. Karena persatuan adalah kekuatan, di mana kita dari lembaga dan teman-teman mitra, puskesmas, dan klinik sebagai mitra Laskesi, kita bersatu bersama, memikul bersama, bekerja bersama, berkolaborasi, harapannya hal indah akan dapat segera terjadi. Itu yang saya sampaikan, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Ella. Luar biasa, makin semangat Bapak Ibu Mitra Laskesi yang terhormat. Sudah partisipan kita hari ini sudah mencapai 915 orang. Nampak keseriusan Bapak Ibu Mitra Laskesi untuk tetap bersama dengan Laskesi tentunya. Baik Bapak Ibu Mitra Laskesi yang dihormati, sudah kita dengarkan 2 masukan dari narasumber kita terkait kendala-kendala. Ini yang terakhir, narasumber kita selanjutnya adalah demo DFO dari Bapak Rifki Edcom. Kepada Bapak, kami persilahkan. Makasih Bu Lia. Saya izin share screen. Suara saya terdengar jelas? Terdengar Oke. Bapak. Jelas sekali. Sebentar ya. Ini kita sudah masuk di dalam DFO Puskesmas. Di sini saya akan demokan sebagai contoh. Ini di Puskesmas Senen, tapi ini hanya menggunakan link uji coba. Di sini kita masuk di menu utama, yaitu data Puskesmas. Di sini kita akan langsung ke menu akreditasi. Di menu akreditasi ada pengajuan usulan survei dan arah hubung. Ini yang dibahas oleh Dr. Ella dan Pak Kadar. Narah hubung ini wajib diisi, namanya, jabatan, nomor telepon narah hubung, nomor telepon kantor, dan email. Yang perlu diperhatikan ini adalah emailnya menggunakan Gmail, karena untuk mengakses Google Form, Google Drive yang akan kita berikan akses ke email tersebut untuk mengupload elemen penilaian, pendukung elemen penilaian. Oke, kemudian setelah disubmit, ini pastikan diisi. Kita tambah usulan di sini. Oke, kode Fasiankes ini sudah otomatis ke-create oleh sistem. Jenis Fasiankes juga Puskesmas. Kemudian kita akan mencari ketersediaan surveyor. Di sini ada menu ketersediaan surveyor. Ini Bapak Ibu bisa buka ketersediaan surveyornya. Nah, provinsinya ini akan otomatis default-nya itu berdasarkan wilayah Bapak Ibu. Kebetulan di sini Puskesmasnya berprovinsi di DKI Jakarta. Kemudian Puskesmasnya ingin mengajukan di bulan misalnya Juli 2023. Kemudian kita klik search. Nah, di sini ada lembaga kita, yaitu Lembaga Akreditasi Fasiankes Seluruh Indonesia. Ini kita lihat di detail aja. Ya,
di kalender ini data surveyornya cuman ada satu bidang, yaitu TKPP. TKSD-nya tidak ada. Otomatis survei tidak akan berjalan ya Bapak Ibu. Dia harus ada satu pasang TKPP dan TKSD baru bisa disubmit. Kalau misalnya kita submit dalam kondisi seperti ini, itu akan error pada ketika disubmit. Oke, kita ganti bulan. Sebagai contoh, ini bulan Agustus. Oke, kita ganti bulan Agustus, kemudian kita search. Kemudian keluar lagi Lembaga Akreditasi Fasiankes seluruh Indonesia. Kemudian kita klik detail. Nah, di sini sudah ada tanggal sepasang TKPP dan TKSD, itu di tanggal 7, 9, dan 10. Lalu tanggal 14 sampai 18. Di sini kita akan ambil saja tanggal 7, kemudian jeda 1 hari, kemudian tanggal 9, dan tanggal 10. Oke, kita ambil tanggal 7 Agustus, 9, sama 10. Ini hanya untuk, kalender ini hanya untuk melihat ketersediaan surveyor saja, tidak bisa diklik, tidak bisa diapa-apakan. Atau detailnya kita bisa lihat di list ini ada keterangannya di list ini. Ini ada TKPP-nya 1 orang, TKSD 1 orang, ini berarti bisa. Oke, kemudian kita close aja, kemudian kita minimize DFO-nya, kemudian nama LPA-nya kita pilih Lembaga Akreditasi Fasiankes seluruh Indonesia. Kemudian provisi LPA-nya kebetulan ini di DKI Jakarta, jadi kita pilih DKI Jakarta. Kemudian metode survei kita akan pilih hybrid. Untuk luring bisa asal punya surat pernyataan bahwa di daerah Bapak Ibu itu terkendala jaringan internet. Nanti kalau kita misalnya klik luring, itu dia ada tempat upload untuk mengupload surat tersebut. Oke, di sini kita menggunakan metode survei hybrid. Kemudian jenis surveinya kita buat survei, jenis akreditasinya kita anggap saja perdana. Kemudian tadi rencana tanggal surveinya yaitu adalah tanggal 7, 9, 10. Oke, kita masukkan 7, 9, 10. Tanggal 7, tanggal 9, dan kemudian yang terakhir, hari ketiganya ini tanggal 10. Untuk tanggal keberangkatan, karena tanggal rencana survei hari pertama ini adalah daring, dan tanggal kedua dan ketiga ini luring, ini bisa dimanfaatkan 1 hari jeda tanggal 8 Agustus, ini untuk perjalanan si surveyornya. Oke, kita cari tanggal 8. Ini juga tanggal 8. Jadi ada jeda untuk mereka berangkat untuk datang ke survei hari keduanya, yaitu luring. Kemudian tanggal kepulangannya itu kita isi saja tanggal sesuai dengan tanggal survei ketiganya, berarti tanggal 10 Agustus. Oke, kita submit tanggal 10. Tanggal 10 sampai tanggal 10. Kemudian kita submit apakah bisa. Oke. Ini sudah sukses ya Bapak Ibu kalau misalnya sudah tampilannya seperti ini. Ini kita fokus di nomor 1 aja ya, jangan dilihat 2, 3, 4. Ini nomor 1 aja. Di sini ada status belum diperiksa. Kemudian Mas Rifki tolong dibuka, di mute Mas. oh, maaf. Ya, ini sudah sukses. Di sini ada gambar mata. Di sini gunanya untuk melihat apa yang kita input tadi. Oke. Setelah sudah, di sini ada gambar tempat sampah untuk menghapus pengajuan kita tadi. Selama belum diperiksa oleh admin Laskesi, ini masih bisa dibatalkan. Misalnya ada perubahan tanggal atau kejadian semacamnya. Oke, kemudian kita akan masuk dalam sisi admin Laskesi. Oke, ini adalah tampilan dari admin Laskesi. Kita akan tampilkan. Nah, di sini ada masuk Kecamatan Senen, Puskesmas, dan statusnya belum diperiksa. Ini masih bisa diedit. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan action.
sebagai admin, admin kemudian melihat tanggalnya, apakah ada jeda kalau hybrid, kemudian statusnya kita terima, karena ini perdana, jadi tidak ada sertifikat yang dilampirkan, kemudian kita submit. Setelah disubmit, kita akan kembali ke DFO lagi. Nah, statusnya ini kan belum diperiksa. Nah, sudah itu kan sama adminnya, sama adminnya tuh udah diterima. Kemudian kita refresh saja. Nah, statusnya sudah berubah menjadi sudah diterima. Dan gambar tempat sampah tersebut sudah hilang. Di sini ada icon tambahan. Ini ada view, tadi udah kita bahas. Kemudian ada upload dan ada monitoring. Jadi Bapak Ibu, setelah melakukan pengajuan usulan survei, itu dipantau aja setiap hari DFO-nya bisa lewat monitoring ini. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang menggunakan sistem dari pengajuan usulan sampai penerbitan sertifikat. Nah, warna hijau ini berarti ini sudah terjadi ya Bapak Ibu. Kalau kuning ini proses yang sedang berlangsung. Sedangkan merah ini ada proses yang akan datang. Oke, kemudian kita masuk ke icon upload. Nah, disinilah tempat Bapak Ibu untuk mengupload surat permohonan Pasienkes untuk dilakukan survei. Ini dokumennya, ada persyaratannya itu PDF maksimal 2 MB. Oke, kita upload saja. Ini upload hasil penilaian mandiri. Ini dokumennya dokumen Excel maksimal 2 MB. Kita upload saja. Sebagai contoh ini, kemudian upload surat usulan dinas kabupaten dinas kesehatan kabupaten kota setelah dinyatakan siap survei. Ini dokumen PDF. Oke, kita akan masukin dokumen PDF. Setelah itu update data Pasienkes ini kita terus sesuai persyaratan. Ini kita bikin aja sesuai persyaratan. Oke, kemudian kalau sudah ini kita submit. Oke, sukses input data. Kemudian kita akan kembali ke admin. Kemudian admin akan memeriksa dokumen-dokumen yang sudah diupload tadi di sini. Kemudian admin akan mengecek satu persatu, nge-view, terus mengecek data-data ASPAK, SDMK, INM, dan IKP. Jika sudah sesuai semua, maka admin akan memberikan feedback, misalnya sudah sesuai semua. Sudah sesuai. Kemudian disubmit. Oke. Barulah admin akan membuka menu kesepakatan survei. Ini adalah dokumen kontrak, ini link Google Drive, kemudian ini ada surat tugasnya. Ya, untuk Pasienkes bisa melihat hasil kesiapan survei di sini sudah sesuai semua, melihat feedbacknya. Oke, selanjutnya kita akan upload dokumen kontrak. Dokumen kontrak ini. Oke, kita upload. Kemudian link Google Drive. Ini link Google Drive-nya, kita copy link. Kemudian ini surat tugasnya. Kita upload surat tugas. Kemudian lembaga akan mensubmit. Oke, sebentar. Oh, ini harusnya PDF. Oke, kita submit. Oke, sudah sukses input data. Maka di sini tinggal kita refresh aja, Bapak Ibu. Nah, muncullah menu kesepakatan survei. Ini sudah di admit oleh admin. Ini bisa di view dokumen kontraknya, link dokumen pendukung elemen penilaian. Ini bisa diklik aja. Nih surat tugasnya bisa di view. Ini kita contohkan link Google Drive-nya. Di link Google Drive-nya kami sudah siapkan template untuk EP pendukung Puskesmas. Ini tinggal di-upload saya, kami sudah berikan dari bab 1 sampai bab 5. Nanti tinggal di-upload saja, misalnya 1.1, 1.1.1, kemudian tetapkan visi dan misi. Nah, dokumen tersebutlah yang akan di-upload di Google Drive tersebut.
Kemudian kita akan kembali ke menu ini, ke akreditasi, kemudian monitoring. Ini kan dalam proses penilaian EP Surveyor, berarti kan ini suatu proses yang sudah dilakukan survei, sudah selesai dilakukan survei. Kemudian mungkin saya akan jelaskan sampai kesepakatan survei saja, karena di DFO perannya sampai kesepakatan survei, dan pada akhirnya nanti Bapak atau Ibu Fasiankes itu akan menerima penerbitan sertifikat, nanti bisa di-download di DFO-nya itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rifki Eskom. Bapak Ibu Mitra Laskes yang terhormat, pada kesempatan pertemuan kali ini kami berikan waktu yang leluasa untuk Bapak Ibu bertanya terkait kendala-kendala. Kami berharap dapat memberikan responsi dan solusi untuk Bapak Ibu. Sudah banyak ya chat yang ada di kolom, kami akan berusaha merangkumnya dengan pertanyaan yang sama. Baik, pertanyaan yang pertama adalah dari Ibu Dian. Izin bertanya, bagaimana apabila ada kendala tidak bisa membuka aplikasi DFO karena lupa password? Apa yang harus kami lakukan? Mungkin Pak Rifki bisa menjawabnya, silakan Pak. Di menu utama sebelum masuk login itu ada fitur lupa password, itu bisa digunakan fitur tersebut lupa password, terus dimasukkan emailnya, nanti akan muncul di emailnya untuk konfirmasi ubah password yang baru. Seperti itu sih, Bu. Ya. Terima kasih Pak. Ini Ya. ada yang raise hand, Bu Titi. Silakan Bu Titi. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya off cam agar jaringannya lebih stabil. Saya dari Bogor. Mohon infonya ketika kita sudah melakukan pendaftaran ke Laskesi, untuk tahap-tahapannya itu ada berapa hari yang harus kita tunggu? Karena terus terang kami sudah seminggu lebih ya menunggu dari di-approve dan sudah mengupload dua dokumen SA dan pengajuan survei, tapi belum ada feedback lagi. Apakah kami bisa mengetahui kekurangan dari dokumen yang kami kirimkan dan dengan PIC siapa agar kami bisa komunikasi langsung? Terima kasih. Puskesmas ya, Bu? Bukan, kami klinik, dok, ya. iya, klinik. Ya, klinik. Ya, mungkin bisa dibantu Bu Ella, Bu Dokter Ella. Baik. Siap Mbak Lia, mohon maaf saya di jalan, saya off. Baik. Mudah-mudahan sinyalnya baik. Jadi memang setelah teman-teman mendaftarkan kan 2 hari pasti akan kita terima. Jadi begitu diterima, teman-teman punya 14 hari untuk melakukan upload dokumen-dokumen persyaratan yang ada. Nanti mungkin Pak Kadar bisa menambahkan. Nah, begitu sudah di-upload, dari admin kami akan mengecek ya Mbak Lia ya, setiap harinya mana yang sudah upload. Kemudian kami tentu ada waktu dalam 14 hari tersebut kami akan melakukan verifikasi dari dokumen-dokumen yang ada. Jadi kalau seandainya, mohon maaf kami ada terlewat, nanti bisa menghubungi admin kita ya Mbak Lia atau Pak Kadar, nanti mungkin bisa menambahkan supaya segera kita bisa verifikasi. Nah, begitu sudah kita lihat dokumen-dokumen persyaratan, tentu kalau memenuhi syarat kita akan klik memenuhi syarat sehingga teman-teman nanti kita akan lanjut ke kesepakatan. Kan, tetapi bila tidak memenuhi syarat, tentu di sampingnya sudah kami berikan rekomendasi kekurangan-kekurangan yang ada untuk nanti teman-teman di klinik bisa memperbaiki. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mbak Lia. Mungkin Pak Kadar atau Mas Rifki atau Mbak Lia sendiri bisa melengkapi. Terima kasih. Ya, baik Bu Mbak Ella. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Kadar. Saya kira betul apa yang dikatakan Bu Dr. Ella ya. Jadi kami setiap pagi akan memeriksa, akan melihat mana-mana Fasiankes yang sudah mengisi kesiapan survei ya. Itu tiap pagi kami lakukan ya. Jadi
mungkin saja ya, kelewat gitu ya. Tapi menurut saya sih tidak, karena teman-teman di admin LPA kita sangat rajin untuk melihat mana yang kesiapan surveinya sudah ada. Kemudian nanti para admin LPA yang sebagai reviewer, jadi kita akan mereview tiap hari juga, kita akan mereview beberapa hal yang sudah diberitahu oleh admin LPA ini yang harus yang sudah melengkapi dokumen ya. Jadi setiap pagi itu ada gitu ya. Kami tetap mereview dokumen-dokumen yang sudah dikirimkan oleh Pasienkes yang sudah mengirimkan melengkapi dokumen ya. Jadi kalau misalnya kurang, biasanya kami memberikan catatan apa yang kurang, apa yang harus dilengkapi, dan itu memang Pasienkes harus rajin-rajin buka DFO ya. Setiap kalau sudah melakukan pengajuan usul, rajin-rajin juga membuka DFO-nya supaya bisa dilihat apa catatan yang diberikan oleh admin LPA terhadap pengusulan Pasienkes itu. Saya kira itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Kadar. Benar Ibu, saya menambahkan memang kita supaya untuk memperkuat di Laskesi kita berlapis, jadi tetap setiap pagi kita akan keluarkan dari admin itu akan keluarkan pengumuman-pengumuman yang syarat-syarat klinik dan puskesmas yang sudah terpenuhi. Demikian. Silahkan kepada Dr. Gigi Ayu. Silakan Ibu. Menambahkan PIC yang bisa kami hubungi untuk Korwil Jawa Barat siapa ya dokter? Agar kami bisa komunikasinya lebih intens. Kalau Jawa Barat dengan kita punya Korwil ya Ibu, nanti bisa. Wiji, Bu. Ya. Dokter Lia, Bu Wiji. Ya, Bu Wiji. Ya, ini Bu Wijinya ada nih. Ya, Ibu ini. Mohon maaf, ini kameranya lagi bermasalah nih. Ya, ya itu ya Ibu sudah dijawab dengan Bu Wiji. Mungkin nanti bisa japri ke Bu Wijinya ya. Klinik Ibu. mana, Punten? Klinik IPB Dermaga Ibu yang kemarin sudah japri ke Ibu ya. Oh, yang kemarin saya japri kemarin ya Bu ya. Juga. Ya, sudah mau survei ya Bu klinik IPB Dermaga ya. IPB Dermaga ini ya bulan Juli ya. Juli Bu. Iya, bulan Juli. Nanti akan kami kontak ya Bu. Baik. Ya. Terima kasih Bu Wiji. Sami-sami. Ya. Terima kasih Ibu. Ini ada raise hand lagi dari Pak Edi Sucipto. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin off cam karena sinyal kurang bagus. Kami sebenarnya sudah nulis di chat room, tapi ada kesempatan untuk bertanya, jadi saya bertanya. Yang saya tanyakan begini, puskesmas kami sudah mengajukan ke DFO tanggal 6/10/11. Nah, sedangkan kendala kami adalah INM kami ini baru 2 bulan. Nah, sementara sebetulnya yang sudah izin Bun. Halo. Ya, silakan Bapak. Izin. Mohon maaf kami off cam. Yang ingin saya tanyakan adalah puskesmas kami mengajukan melalui DFO tanggal 6, 10, dan 11 Juli dan sudah disetujui. Cuman masalahnya adalah INM kami baru 2 bulan, yaitu bulan Mei, Juni, April, Mei gitu ya. Nah, kami sudah berusaha untuk mengisi yang lalu-lalu, tapi memang ada masalah lupa kirim kelihatannya. Sehingga kami baru 2 bulan itu yang kami perbaiki, dan kebetulan sebelumnya ada permasalahan tentang ini ya, tentang password di kami. Nah, sekarang di aplikasi di INM kami sudah berusaha mengisi, tapi permasalahannya kirimnya itu bisanya setelah tanggal 10 gitu. Sehingga ketika kami tanggal tersebut dilaksanakan survei, mestinya kan belum 10, belum 3. Yang kami tanyakan adalah apakah
kami bisa, apakah survei kami mundur setelah tanggal 5 itu untuk darinya, gitu, artinya tanggalnya mundur, apa kami harus bagaimana, mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam Bapak. Boleh Bapak Kadar? Karena itu persyaratan mutlak Pak ya, EMM tidak bisa diganggu gugat dan itu dipantau terus oleh Kementerian Kesehatan. Jadi mungkin kalau memang belum cukup untuk 3 bulan ke belakang sebelum survei dilakukan, mungkin Bapak bisa mengundurkan jadwal surveinya ya, minta diundurkan jadwal surveinya, yaitu dengan cara nanti misalnya ya pasti harus di cancel dulu ya, kita minta di cancel dulu, kemudian Bapak menjadwal ulang surveinya. Karena kalau sudah dekat begitu ya tidak mungkin bisa mengisikan surveinya, rencananya bulan Juli tanggal 9 ya. Tanggal 6, Pak. 6, ya tanggal 6. 10, 11. Tanggal 6. Ya yang sudah diisi INM-nya harusnya kan harus terisi bulan Juni, April, Mei. April, Mei, Juni harus sudah dilaporkan ya. Kan bulan Juni sudah sedang berjalan sekarang dan mungkin belum bisa lapor ya karena masih di bulan Juni ya. Iya, betul. Ya karena itu regulasi ya, kita tidak bisa bikin apa-apa karena Kemenkes maunya tetap seperti itu, 3 bulan ke belakang harus ada lapor lengkap. Ya saran saya sih barangkali Bapak minta diundurkan surveinya, undur di jadwal ulang ya, supaya Bapak punya kesempatan untuk mengisi di bulan Juninya ya, bulan Juninya, sehingga April, Mei, Juni terisi, kemudian di-upload nanti ya. Nah, kemudian itu berarti sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Saya kira barangkali itu yang paling mudah ya untuk menjadwal ulang survei, artinya harus di-cancel dulu yang sekarang. Ya, jadi Bapak minta di-cancel dulu, ditolak dulu. Setelah kami tolak, Bapak ajukan lagi dengan jadwal yang baru. Seperti itu, Pak. Siap, Pak. Sebetulnya itu kan kalau bisa dikirim laporan itu sebelum tanggal 10 Juli, tanggal 5, tanggal apalagi tanggal 1, 2 itu sebetulnya kan bisa nggih, Pak, untuk tidak diundur nggih? Bisa Pak, tapi kan sangat terburu-buru sekali karena ada proses juga Pak untuk dari mulai kita approve ya sampai ada surat tugas, ada surat kontrak, itu perlu waktu. Siap Pak, siap. Ya. Maturun. Monggo. Lanjut, Bu Lia. Masih di mute. Iya, maaf Pak, masih di mute. Izin bertanya Pak, bila laporan INM sudah dilaporkan dan dikirim, tapi di DFO-nya keterangannya belum dilaporkan, bagaimana solusinya ya? Mungkin dari Pak Rifki, silakan Pak Rifki. Di DFO-nya nggak muncul ya? Iya, pertanyaannya laporan INM sudah dilaporkan dan dikirimkan, tapi di DFO-nya keterangannya belum dilaporkan. Kalau apakah sudah terintegrasi Bapak atau Ibu, itu apa namanya, udah di-link-kan belum laporan INM-nya? Oh, ini di chatroom Pak Rifki. Oh, nggak bisa ya? Takutnya nggak ke-link kali ya? Iya, mungkin belum. Ya perlu, atau nanti bisa kontak saya, nanti saya kasih kontak IT Kemenkesnya. Nanti bisa ditanya di situ, soalnya untuk INM sendiri itu perlu ke merekanya sih gitu. Ya, baik.
Ini dari Klinik Larissa, lagi raise hand, silakan Ibu. Baik, Ibu atau terima Bapak? kasih. Iya Bapak. Nama saya Erwin dari Klinik Larissa dari Sumba Timur, NTT. Kami sudah mengajukan untuk permohonan survei itu di tanggal 19 atau 20 Juni ini. Yang saya ingin tanyakan terkait dengan data ASPAK sama SISDMK. SISDMK itu untuk SIP-nya udah 100%, tapi STR-nya 93%. Itu ada kendala ketika di tenaga teknis kefarmasian itu STR-nya masih nomor STR manual. Jadi ketika diinput untuk divalidasi tidak masuk gitu. Jadi tidak terbaca. Terus ada beberapa nakes juga perawat yang sudah memiliki STR, tapi ketika diinput nomor STR-nya tidak masuk juga. Terus tidak bisa divalidasi. Kemudian untuk ASPAK-nya, untuk ASPAK kami sudah mengisi secara lengkap. Akan tetapi data alatnya itu masih bertahan di sekitar 63 atau 68%. Kalau salah. Itu yang menjadi kendala yang kami terima ketika kami menginput. Tapi itu ketika selesai input, kami langsung infokan ke Dinas Kesehatan setempat untuk divalidasi. Memang sudah divalidasi, hanya saja bertahan di situ ketika sudah diinput. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin ada masuk. Iya. Makasih Bapak. Ini masalah penginputan ya, penginputan data ya. Mungkin Mas Rifki lagi nih. Pak Rifki boleh dibantu Pak Rifki. Untuk Kalau penginputan data. STR. STR ya Bu ya. Ya, ini sebetulnya urusannya Kementerian Kesehatan ya. Ya, bukan di kita ya Pak. Ya, diberikan aja ininya apa? Akses ke mereka. Akses ke merekanya. Barangkali diberikan nomor telepon yang sudah diberikan ke kita mengenai ASPAK maupun INM maupun IKP gitu ya, maupun yang lainnya yang berkaitan dengan menginput dengan aplikasi-aplikasi yang ada di persyaratan itu, kita bisa apa-apa gitu ya, karena itu masalahnya kalau yang begitu adalah di Kemenkes gitu ya. Benar. Kita jadi tidak bisa membuat kebijakan apa-apa gitu ya. Jadi nanti barangkali Mas Rifki tolong diberikan kontaknya teman-teman yang di Kemenkes, baik ASPAK maupun INM maupun KP gitu ya, ataupun SISDMK, karena ya memang banyak juga yang bermasalah begitu, tapi kita tidak bisa memberikan solusi seperti misalnya tadi nomornya masih manual sehingga tidak bisa diinput di SISDMK gitu ya. Nah itu kan sebetulnya masalah teknis aplikasi, bukan masalah yang ada di LPA kita. Saya kira barangkali itu. Ya. Nah ini Mas Rifki sudah memberikan nomor telepon yang bisa di Kemenkes ya, mengenai soal penginputan data-data SISDMK, INM, IKP dan lain-lain. Saya kira itu yang bisa saya jawab, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Ya. Baik, Bapak. Jadi nomornya di 0813 8760 6778 atas nama Pak Siswanto, IT dari Kemkes. Jadi Bapak Ibu, untuk terkait pertanyaan-pertanyaan yang seperti tidak terlink INM dan IKP seperti yang kata Bapak Kadar katakan, kita bisa menghubungi ke Bapak Siswanto IT dari Kemkes.
Bapak Ibu yang terhormat, masih banyak chat dan masih banyak raise hand, namun untuk wilayah Indonesia bagian timur ini sudah pukul 12 dan sudah larut malam. Mungkin kita bisa menyelesaikan hari ini saja, nanti lain waktu kita bisa menyambung lagi. Jadi Bapak Ibu Mitra Laskesi yang terhormat, kami dengan senang hati melayani Bapak Ibu untuk tetap menjadi Mitra Laskesi sebab akreditasi bersama Laskesi mudah, bermutu, dan menyenangkan. Sebelum acara ini kami tutup, ada mungkin dari sedikit kata dari Bapak Pembina kita, Bapak Bambang. Kepada Bapak Bambang kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia dan Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi saya kira banyak hal yang harus kita cermati bersama, tetapi saya sampaikan mengingatkan kuncinya adalah di komunikasi. Bangun terus komunikasi dengan seluruh perangkat yang ada di Laskesi. Silakan untuk berkomunikasi dengan tadi ya Mas Rifki, Dr. Ella, Pak Katar maupun Korwil yang ada di wilayah Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi terima kasih. Saya kira di wilayah timur sudah larut ya, tapi semangatnya luar biasa. Sekali lagi terima kasih, selamat istirahat dan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi penyemangat kita dan bagian dari silaturahmi kita bersama. Terima kasih, Bu Lia dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang sebagai pembina. Mungkin sedikit dari Bu Eka Fiora. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya untuk kehadirannya. Terima kasih untuk narasumber. Ini tadi ada pertanyaan lagi terkait dengan daring ya. Insya Allah akan kita selenggarakan juga ya untuk Bapak dan Ibu yang akan melaksanakan survei daring. Mudah-mudahan KSL minggu depan nanti kami akan adakan KSL lagi untuk survei daring. Terus juga kalau puskesmas dan klinik yang sudah survei itu sudah keluar hasilnya rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, kita juga akan minta mereka berbagi. Ya, jadi mungkin dalam 2 minggu ke depan ini kami akan memberikan KSL ya untuk teman-teman di puskesmas dan klinik itu tidak merasa gamang ya atau merasa khawatir untuk menghadapi survei. Jadi mungkin itu saja dan silahkan kontak-kontak yang ada di kami itu bisa dihubungi setiap saat ya. Kalau kami tidak bisa itu nanti akan kami hubungkan dengan kontak yang ada di Kementerian Kesehatan. Mungkin itu saja dari saya, Bu Lia, terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Baik Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih sudah menghadiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bersama Laskesi, akreditasi yang bersama Laskesi mudah. Ayo Bapak Ibu buat begini, mudah, bermutu, menyenangkan. Kita ulang lagi ya Bapak Ibu. Akreditasi bersama Laskesi mudah, bermutu, menyenangkan. Baik, saya mengundurkan diri. Terima kasih banyak. Selamat istirahat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kapan materi ke grup materi. Wah.